Welcome back to Zal Misterio. Di video kali ini nih aku mau bahas tentang satu kasus pembunuhan yang terjadi di Jepang. Kalau misalnya kita nih dengar kata Jepang, pasti nggak kepikiran ya. Maksudnya Jepang itu kan kriminalitasnya bisa dibilang rendah ya. Dibandingkan Indonesia mungkin kriminalitas yang ada di Jepang itu nggak setinggi kayak di Indonesia. Pencopet, namanya pencuri, apa segala macam itu nggak sebanyak kayak kita lah ya, nggak sebanyak kayak di Indonesia gitu. Buktinya anak-anak sekolah yang masih bocil-bocil aja mereka tuh bisa gitu pergi sekolah sendirian yang jaraknya tuh nggak deket gitu ya, dan bebas-bebas aja gitu loh, aman-aman aja gitu. Yang namanya anak-anak naik kendaraan umum ya, mau itu bus, mau itu kereta api, itu aman-aman aja kan biasanya kalau misalnya di Jepang. Nah kali ini ada satu kasus yang menggegerkan banget, bahkan ini cukup viral banget ya. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misterio di Jepang, yaitu tentang Nevada Tan. Nevada Tan ini nama tenarnya ya, bukan namanya dia nih emang Nevada Tan. Namanya ini adalah Natsumi Tsuji dan dia itu masih berusia 11 tahun. Jadi kayak masih ABG gitu ya. Kayak pokoknya anak baru gede banget, yang masih remaja-remaja gitu. Dia didakwa karena pembunuhan atas temannya sendiri, yaitu Satomi Mitarai. Jadi pembunuhan ini tuh terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 2004 di sekolah mereka sendiri, yaitu di sekolah dasar masih SD di anak, ya ampun, di Sasebo, Jepang. Sadisnya dia itu membunuh temannya dengan memotong lehernya dan juga lengannya dengan pisau cutter. Gila, langsung ngilu aku. Natsumi Tsuji itu lahir pada tanggal 21 November tahun 1992. Dan pada usia 11 tahun dia itu sedang bersekolah di sekolah dasar yang ada di Sasebo. Dan dia ini anaknya cukup pintar ya, dengan IQ 140. Natsumi itu memiliki seorang teman yang kayak bestie banget, sebenarnya kayak bestie, yang bernama Satomi Mitarai. Si Satomi ini usianya 1 tahun di atas Natsumi, yaitu berusia 12 tahun. Mereka ini pun bisa dibilang kayak udah lama gitu ya temenan, gak yang kayak cuma sebentar doang gitu ya, gak bestie cuma sebentar doang, tapi emang bener-bener kayak temenan udah lama banget. Tapi sayangnya ya, pertemanan mereka ini harus berakhir dengan cara tragis. Jadi persahabatan mereka ini berubah menjadi kebencian dikarenakan popularitas. Nah ketika mereka berantem nih, ketika mereka udah gak bestie-bestian lagi nih, si Natsumi ini kemudian menghabiskan banyak waktu dengan film-film bertema kekerasan. Salah satu karya favoritnya yaitu Battle Royale. Film ini itu menunjukkan tentang budaya kekerasan yang kayak gak habis-habis gitu. Pokoknya ceritanya tentang kayak kekerasan terus yang ada di film tersebut. Di Battle Royale ini ceritanya itu kayak para remaja yang akhirnya kayak harus saling membunuh. Emang terkadang cerita-cerita seperti ini tuh banyak banget ya. Aku sendiri tuh pernah baca judulnya Satanopani, dan ini tuh bener-bener kayak yang penuh kekerasan. Mungkin ini sama ya, kurang lebih sama seperti Battle Royale yang bener-bener kayak untuk bertahan hidup harus saling membunuh-bunuh gitu ya. Emang mental itu yang harus dijaga sih. Tapi nggak itu doang, banyak banget cerita fiksi yang akhirnya mempengaruhi si Natsumi ini. Karena banyaknya hal-hal yang mempengaruhi dirinya, dia pun akhirnya sampai menarik dirinya dari studinya, yaitu dia tuh kan pinter ya anaknya, tapi akhirnya dia tuh kayak nggak pengen lagi belajar. Ketika dia udah nggak sibuk lagi nih di studinya, dia tuh kemudian kayak lebih banyak searching di web horror, web thriller, pokoknya bener-bener kayak web-web yang kayak menyeramkan, penuh teror, kekerasan, sampai hentai, adegan-adegan berdarah, mutilasi, pokoknya semua yang serem-serem nih. Padahal dia tuh masih usia 11 tahun. Jujur aku itu suka cerita-cerita thriller, aku suka cerita horor, thriller, pokoknya bener-bener yang kayak berdarah-darah, serem, itu aku suka ya. Tapi kayaknya untuk terpengaruh ke situ itu aku masih nggak bakalan bisa terpengaruh ke situ gitu ya. Jadi kronologi pembunuhannya itu pada tanggal 1 Juni 2004, si Natsumi ini membawa temannya si Satomi ke dalam suatu ruang kelas yang lain.
Ruang kelas ini adalah ruang kelas yang kosong, jadi nggak ada siapapun di situ. Kemudian dia menutup mata dari temennya ini, si Satomi, dengan alasan kalau misalnya dia lagi pengen main game sama korbannya ini. Setelah dia menutup mata temannya, dia kemudian menggorok leher temannya kayak tanpa rasa bersalah sama sekali, tanpa kata-kata apapun lagi. Dia kayak langsung gorok gitu, kayak pembunuh berdarah dingin banget. Udah temennya ini digorok, si gadis yang masih berusia 11 tahun ini kayak nggak ngerasa puas gitu aja. Dia malah kayak masih menyayat-nyayat tangan dari temennya ini. Nah, setelah dia bunuh nih temennya, setelah dia berdarah-darah gitu ya, padahal dia tuh yang kayak berdarah-darah gitu setelah bunuh temennya, tapi dia balik ke ruang kelas dengan posisi pakaian sekolah yang berdarah-darah, dan dia kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali, kayak santai banget gitu masuk ke dalam kelas dengan berdarah-darah. Gurunya nih ngelihat dia kaget dong ya, kok lu masuk dengan berdarah-darah gitu, apalagi dia masih megang pisau cutter. Kemudian gurunya langsung kayak membunyikan alarm, dan ketika dicek, gila semua orang itu yang panik luar biasa ketika tahu kalau dia baru aja membunuh temannya dengan pisau cutter. Dan tentunya semua orang itu bingung ya, ini kenapa sih, kok bisa ya gadis kecil berusia 11 tahun itu ngebunuh temennya kayak secara cold blooded ya, bener-bener kayak berdarah dingin banget. Seketika para medis itu langsung dipanggil kan, tapi sayangnya emang si Saitomi ini emang bener-bener kayak udah meninggal pada saat itu. Dan polisi itu emang langsung menahan si pembunuh berdarah dingin yang masih remaja ini. Dan dia itu kayak mengatakan dengan santainya, "Oke, saya ngelakuin kesalahan ya, maaf ya." What? Gila. Setelah itu Natsumi pun dibawa ke kantor polisi dan dia bermalam di situ. Ketika ditanya-tanya awalnya, dia tuh nggak ngaku kenapa dia menyerang temannya ini. Kemudian akhirnya bisa juga polisi mengorek-ngorek informasi dari dia, dan dia bilang alasannya itu karena si temannya ini meninggalkan komentar di internet tentang berat badannya. 11 tahun loh, 11 tahun dibilang kayak dibully mungkin ya, dibully lewat internet gitu kan. Terus dengan rasa sakit hati terus dia ngebunuh temennya. Natsumi itu diadili pada tanggal 15 September 2004. Dia dijatuhi penjara 9 tahun di Tochiji. Pemerintah Jepang itu benar-benar sangat menjaga banget privasi, khususnya untuk anak-anak yang melakukan kejahatan seperti ini. Dan pemerintah itu udah melarang media untuk mengungkapkan nama asli dari gadis ini. Dan mereka tuh biasa manggilnya sebagai gadis A. Tapi seorang jurnalis Fuji TV itu nggak tahu emang dia sengaja atau enggak menyebutkan nama dari gadis ini, yaitu Natsumi. Pada foto ini kamu tuh bisa lihat Natsumi dan juga korban, dan si Natsumi ini menggunakan kaos Nevada. Dari situlah kenapa julukan dia ini yaitu Nevada-tan, yang kalau misalnya diartikan dalam bahasa Jepang itu artinya Nevada kecil. Di tempat lain dia juga dikenali sebagai Nevada-chan. Si pembunuh berusia 11 tahun ini pun itu akhirnya kayak tenar banget, dan banyak banget yang ngefans malah sama si Nevada-tan ini lewat internet. Nama dia pun akhirnya menjadi populer banget dan sering dibicarakan di forum-forum anonim. Dan akhirnya meme Nevada-tan pun muncul di seluruh dunia. Dia pun kemudian menjadi seperti selebriti virtual, menjadi sebuah ikon bagi para remaja-remaja sakit yang ada di internet. Bener-bener kayak takutnya ya jejaknya si Nevada-tan ini dilakukan lagi oleh para remaja-remaja yang mungkin mentalnya sedang terganggu. Misalnya mereka lagi ada masalah, takutnya banget banyak yang memuja dia dan banyak yang mengikuti langkahnya dia. Tapi semoga aja enggak ya. Dah, pokoknya segitu dia cerita dari si Nevada. Gimana menurut kalian? Gila, ini sumpah nyesek banget dan ngebayangin itu kayak ngeri banget. Dan oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian suka cerita-cerita horor, kalau kalian anak 11 tahun atau pokoknya kalian usia berapapun, tolong ya jangan sampai terpengaruh sama cerita-cerita seperti ini gitu ya. Tolong coba jadikan semuanya itu hanya hiburan ya, karena aku jujur real, kalau ditanya aku suka banget sama cerita-cerita seperti itu ya. Film aja kalau ditanya kamu mau nonton film Korea atau film yang menyeramkan gitu, aku tetap nonton film yang menyeramkan gitu ya. Tapi tetap
jangan sampai terpengaruh. Itu hanya kayak sebagai ya emang tontonan aja, hiburan aja gitu. Udah segini aja cerita Zala Misterio kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Kalau misalnya ada hal yang kalian pengen aku bahas, jangan lupa kalian komen di bawah. Segini aja, thank you and bye.